Tama mengerutkan kening dan bertanya, apa Victoria akan pergi? Isyana mengangguk, sepertinya begitu, tapi sepertinya terlalu cepat. Dia pergi jauh-jauh ke Gunung Siwan, kenapa dia hanya tinggal? Tama berkata, aku tidak dapat memahaminya, dan aku merasa dia sedikit malu ketika dia pergi dengan mobil ini. Isyana berkata dengan ragu, dengan kekuatan Victoria, bahkan tuan muda pun harus menghindari sisi tajamnya. Apa yang bisa membuatnya malu? Tama berkata, aku tidak tahu. Mengatakan itu Tama berkata dengan penuh semangat, apapun yang terjadi, mari kita awasi mobil ini. Selama Victoria meninggalkan Gunung Siwan, kita bisa segera mengatasinya. Menilai dari perilaku kembalinya Victoria saja, sulit bagi Tama dan Isyana untuk menilai niatnya. Isyana, khususnya, khawatir Victoria tidak benar-benar meninggalkan Gunung Siwan ketika dia meninggalkan tempat itu. Tapi perlu mencari tujuan baru. Oleh karena itu, dia berkata kepada Tama, Tuan, ayahku pernah bicara kalau ruangan batu tempat gurunya pergi kemudian menghilang tanpa jejak. Dia menduga gurunya pasti menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menghilangkan ruangan itu. Kamar batu itu disembunyikan atau dipindahkan ke tempat lain. Victoria datang ke Gunung Siwan kali ini. Kemungkinan besar menemukan keberadaan kamar batu itu. Tama mengangguk dan berkata, aku juga berpikir kecil kemungkinannya Victoria akan meninggalkan Gunung Siwan secepat ini. Sepertinya dia telah menemukan beberapa petunjuk baru. Isyana berkata dengan ekspresi khawatir, kalau Victoria benar-benar dapat menemukan cara untuk membuatnya lebih kuat dari peninggalan yang ditinggalkan tuannya. Atau menemukan cara untuk membuatnya lebih kuat dengan ramuan dan senjata ajaib tertentu yang berguna baginya. Bukankah kekuatannya akan lebih tinggi? Tama berkata, dulu kalau Surya Puja bisa memberikan cincin itu kepada ayahmu sebelum batas waktu. Agaknya dia sudah tahu seperti apa karakter Victoria itu. Jadi dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk berjaga-jaga. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, Victoria gagal mendapatkan relik dan warisan yang ditinggalkan Surya Puja saat itu, tapi sekarang meski 300 tahun telah berlalu. Tapi aku yakin dia masih belum bisa menembus belenggu yang ditinggalkan Surya Puja untuk menjaganya. Isyana mengangguk ringan dan bergumam, aku harap begitu. Saat ini, Victoria masih berada di sana sepanjang perjalanan ke barat tanpa ada niat untuk berhenti. Pada saat yang sama, Tama menerima kabar bahwa Boeing 777 Victoria yang dibawa ke Myanmar telah lepas landas. Tama tiba-tiba berseru, Victoria akan meninggalkan Indonesia. Isyana bertanya dengan heran, mengapa dia pergi begitu terburu-buru? Apa dia sudah menemukan barang-barang yang ditinggalkan tuannya? Tama menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Tetapi Victoria pergi dengan pontang-panting dan bergegas. Kelihatannya bukan masalah besar, bukan perilaku normal setelah memperoleh sesuatu. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, dan seperti yang baru saja kukatakan, Surya Puja pasti telah menjaganya sebelum dia masih hidup. Tidak ada alasan baginya untuk menemukan reliknya secepat itu. Jadi menurutku dia tiba-tiba ingin pergi, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Isyana bingung dan bergumam, Tuan, aku merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam hal ini. Dan sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara logis. Tama, kita hanya duduk di sini berdiskusi. Mustahil untuk mengetahui konteks sebenarnya dari masalah ini. Solusi terbaik adalah pergi ke sana secara langsung dan mencari petunjuk yang tidak kita miliki. Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Karena dia ingin pergi, pesawatnya akan tiba hampir 2 jam lagi. Ayo cepat ke bandara dan terbang sekarang. Mungkin kita masih bisa bertemu dengannya lagi di bandara. Melihat ekspresi cemas Tama, Isyana berkata tanpa ragu,
Semua orang di sini mematuhi pengaturan tuannya. Tama berkata, aku akan memberitahu pesawat untuk bersiap sekarang. 1 jam kemudian, Tama dan Isyana naik pesawat ke tempat tujuan. Kali ini, dia tidak meminta Devano menyewa jet bisnis. Sebaliknya, ia langsung menggunakan jet pribadi keluarga Renza di kota. Alasan mengapa dia tidak menutup-nutupinya lagi adalah karena dia merasa tidak perlu khawatir Victoria akan mengetahui situasi ini. Saat ini, Victoria melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai dengan paspor beridentitas Indonesia yang telah ia persiapkan sejak lama. Dan duduk di ruang tunggu gedung VIP, menunggu pesawatnya dengan cemas. Gugup dan panik membuat otot kakinya masih bergerak-gerak sampai sekarang. Dan dalam benaknya, kata-kata Surya Puja yang memekakkan telinga terus terulang berulang kali. 4 kata ini memenuhi jiwanya dengan ketakutan yang besar. Dia tidak bisa tidak meninjau semuanya dalam pikirannya. Dia memutar otak untuk menganalisis kemungkinan Surya Puja masih hidup. Dia mengingat setiap detail bagaimana dia menjadi murid Surya Puja dan berpikir, sebenarnya, setelah aku memikirkannya, guru sebenarnya tidak terlalu memikirkanku dan seniorku saat itu. Jika kita tidak diburu oleh tentara waktu itu, guru pasti sudah terbunuh. Dia tidak akan muncul di depan kita. Kalau dipikir-pikir, guru menerimaku dan dia sebagai murid. Sebagian untuk belajar tentang dunia luar dari kita, dan sebagian lagi karena dia berharap kita dapat melakukan sesuatu untuknya. Dan dia sendiri, sepertinya tidak pernah menganggap kita sebagai murid sejati. Mendengar hal ini, pikiran Victoria ditarik kembali ke lebih dari 300 tahun yang lalu. Adegan ketika dia dan Louis dikejar ke Gunung Siwan oleh tentara terlintas di benakku. Di luar pegunungan Siwan, puluhan ribu kavaleri tentara menyerang dalam semalam. Mengejar sisa-sisa pemberontak, pasukan kavaleri ini mengenakan baju besi, memegang bendera, dan memiliki ekor tikus uang yang sangat berbeda dengan orang Han di dinasti Ming Selatan. Mereka mengusir sisa jenderal yang kalah ke pegunungan Siwan. Mereka bertempur dan mundur sepanjang jalan, dan korban jiwa menjadi semakin banyak. Pada akhirnya, Louis dan Victoria tidak punya teman lain di sekitar mereka. Pemimpin tim tentara memimpin ratusan kavaleri dalam pengejaran. Namun karena pegunungan terjal dan pepohonan lebat, mereka hanya bisa turun dan mengejar dengan berjalan kaki. Pemimpinnya berteriak dengan keras, dengarkan kalian di dalam. Jika kamu keluar dan menerima penyerahan diri, aku bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Kalau tidak, jika aku menangkapmu, aku akan mengirimmu ke ibu kota untuk dieksekusi. Saat ini, Victoria sedang ditarik oleh Louis dan berlari liar di hutan. Namun, masih ada anak panah patah yang tertancap di bahunya. Ini dilukai oleh pemanah kavaleri tentara selama mundur. Karena tentara mereka pandai berkuda dan menembak, dan mereka secara khusus mengoleskan air mayat yang membusuk pada mata panah. Mata panah itu membawa banyak virus dan bakteri. Luka Victoria sudah menghitam dan bau nanah terus merembes keluar. Dan setiap guncangan pada tubuh akan menimbulkan rasa sakit yang hebat di bahunya. Dan setiap kali rasa sakit yang hebat menyerang, seluruh tubuhnya akan menjadi lemah dan dia akan jatuh ke tanah hampir tak terkendali. Untungnya, Louis meraih tangannya erat-erat dan menariknya dengan seluruh kekuatannya agar dia tidak terkejar oleh musuh. Victoria tahu bahwa busur dan anak panah tentara mereka sangatlah kejam. Meski lukanya tidak fatal, dalam beberapa hari luka tersebut akan menimbulkan bisul di sekujur tubuh dan merenggut nyawa orang tersebut. Karenanya, Victoria kini juga tahu bahwa waktunya hampir habis. Melihat Louis jelas jauh lebih lambat untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Louis, beri aku waktu yang menyenangkan dan melarikan diri sendiri. Aku tidak bisa bertahan lagi."
Kamu tidak bisa membawaku bersamamu. Itu hanya akan menyeretmu ke bawah. Louis berkata dengan tegas, aku berjanji pada saudaramu untuk melindungimu, meskipun aku mati dalam pertempuran. Aku akan mati bersamamu, kalau tidak, bagaimana aku akan menghadapi Dario di masa depan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.